Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enya Sastia dari perpajakan. Saya akan membahas akuntansi sektor publik. Baik, saya akan membahas pengertian organisasi sektor publik, yaitu sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama. Kumpulan orang-orang dari berbagai kalangan apapun bisa disebut sebagai sebuah organisasi apabila mereka mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yang hendak dicapai bersama. Adapun contohnya yaitu organisasi masyarakat, organisasi kesehatan, organisasi profesi. Jadi, adapun tujuan organisasi sektor publik ada dua, yaitu memberi informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberi informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab, mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas atau accountability. Selanjutnya, penerapan akuntansi sektor di Indonesia, yaitu penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dapat optimal. Perbaikan kualitas akuntabilitas di kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimal praktik korupsi, sehingga diharapkan good governance dapat diwujudkan oleh pemerintah Indonesia baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kita masuk ke anggaran sektor publik, yaitu anggaran sektor publik adalah sebuah rencana kerja yang berisikan penerimaan dan pengeluaran dana sebuah perusahaan. Perencanaan tersebut biasanya berdasarkan menyertakan perhitungan masa lalu sebagaimana bahan pertimbangan masa yang akan datang. Anggaran sektor publik berisikan data mengenai pendapatan, aktivitas, belanja, dan pembiayaan yang dikemas dalam suatu moneter. Adapun proses penyusunannya, ada 4 penyusunan. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Yang kedua, tahap ratifikasi. Yang ketiga, tahap implementasi anggaran. Yang keempat, tahap pelaporan. Baik, saya akan menjelaskan 4 proses penyusunan anggaran sektor publik. Yang pertama, tahap persiapan anggaran, yaitu dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Yang kedua, tahap ratifikasi, yaitu pimpinan eksekutif menjawab dan memberikan argumentasi rasional atas segala pertanyaan dan bantahan legislatif. Yang ketiga, tahap implementasi anggaran, yaitu dalam tahap ini penting untuk memiliki sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi, yaitu harus memiliki aspek akuntabilitas. Jadi, adapun laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik itu merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut.
Jadi, fungsi laporan akuntansi sektor publik itu sendiri adalah sebagaimana bentuk kepatuhan dan pengelolaan akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, perencanaan dan informasi, otoritasi, kelangsungan organisasi, hubungan masyarakat, sumber fakta dan gambaran. Dan yang terakhir yaitu komponen laporan keuangan sektor publik. Ada beberapa komponen yang perlu untuk membuat laporan keuangan sektor publik, antara lain satu laporan posisi keuangan biasa disebut neraca. 2. Laporan kinerja keuangan biasa disebut laporan surplus defisit. Yang ketiga, laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Sekian materi akuntansi sektor publik yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.